Kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati Febridiansyah menilai terdapat sejumlah keraguan yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam keterlibatan kliennya. Ia juga mempertanyakan posisi Baradae sebagai aktor utama yang justru dijadikan justice kolaborator. Tidak ada rapat keseluruhan terdakwa atau tersangka, ya, terdakwa dalam konteks ini, tidak ada rapat atau pertemuan keseluruhan terdakwa di rumah Saguling yang katanya tuduhan jaksa kan seolah-olah ada perencanaan di sana. Jadi itu perlu kami pastikan. Yang ada adalah ketika datang pada saat itu Bu Putri menceritakan peristiwa di Magelang pada Pak Ferdy Sambo. Mereka hanya berdua di sana. Kemudian Pak Ferdy Sambo memanggil Ricky. Bu Putri tidak ada di tempat dan kemudian karena Bu Putri masuk ke kamar, hanya ada Ricky dan Pak Ferdy Sambo. Jadi tidak rapat bersama-sama. Bukan hanya soal pertemuan saja, tapi apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Yang dibicarakan dalam pertemuan itu confirm, ya, disampaikan oleh saksi Ricky dan dibenarkan juga oleh Pak Ferdy Sambo. Yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah bukan rencana untuk membunuh Joshua, tetapi pertanyaan. Satu, apakah kamu tahu tentang kondisi di apa yang terjadi di Magelang? Ibu dilecehkan. Saya mau klarifikasi. Apakah kamu mau backup dan berani tembak kalau dia melawan? Jadi inti dari pembahasan pada pertemuan tersebut adalah pertanyaan satu, penyampaian tentang kejadian di Magelang, klarifikasi, dan kondisi bersyarat. Kalau dia melawan, kamu berani tembak nggak? Hal yang sama juga disampaikan pada Richard yang kemudian dipanggil berikutnya. Meskipun Richard punya keterangan yang berbeda, kami melihat dari analisis yang kami lakukan, keterangan Richard tersebut berdiri sendiri. Keterangan saksi yang berdiri sendiri, sudah dua ahli yang mengatakan, ya, kemarin juga ahli pidana mengatakan, hari ini juga ahli pidana mengatakan kalau keterangan saksi itu berdiri sendiri, dia tidak valid, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Jadi kami melihat kalau ada saksi yang berdiri sendiri dan mengatakan seolah-olah ada pertemuan dan perencanaan pembunuhan, maka itu tidak valid secara hukum. Sehingga kita bisa melihat sebenarnya dari fakta sidang yang ada, pertemuan para terdakwa itu tidak pernah terjadi. Berapa, 5 orang kan saat ini, itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada yang disebut dengan penyamaan kehendak atau meeting of mind seperti yang tadi disampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau tidak ada meeting of mind, apakah perbuatan pembunuhan bersama-sama itu bisa dituduhkan? Nah, itu poin krusial nanti yang tentu akan kami gali pada ahli-ahli berikutnya juga. Yang kedua, ini tambahan poin dari yang disampaikan Rasa Mala tadi, ada penegasan dari ahli pidana tadi bahwa klausul tentang justice kolaborator itu sebenarnya tidak bisa diterapkan dalam kasus ini, dalam kasus pembunuhan atau pembunuhan berencana. Karena delik pembunuhan dan pembunuhan berencana tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Apalagi terbukti di fakta persidangan ada keterangan yang tidak konsisten dari Richard. Jumlahnya cukup banyak dan kami sedang mengidentifikasi hal tersebut. Yang terang-terangan diakui bohong juga ada. Jadi Richard mengakui bicara bohong pada pemberian keterangan pada penyidik di BAP tanggal 5 Agustus. Apakah seorang saksi, apakah seorang pelaku bisa disebut sebagai GC kalau dia pernah berbohong? Jadi banyak persoalan-persoalan pembuktian di sini yang sebenarnya bisa tidak memenuhi prinsip beyond reasonable doubt tersebut. Karena tadi ahli juga menyampaikan bukti-bukti untuk menghukum seseorang itu harus lebih terang dari cahaya.